like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Samratulangi akan mempresentasikan makalah yang berjudul Supremasi Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi Pejabat Negara. Adapun pemaparan materi akan disampaikan oleh setiap kami anggota kelompok secara bergantian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam latar belakang. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Supremasi hukum atau disebut dengan rule of law menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengangkat seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara. Tantangan muncul ketika korupsi pejabat negara merusak prinsip ini. Dampaknya sangat luas, ada kerugian keuangan negara, hambatan pembangunan, dan rusaknya kepercayaan publik. Nah, kasus IKTP ini dengan kerugian triliunan rupiah menjadi contoh nyata. Nah, dengan demikian ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi pejabat negara di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan supremasi hukum dalam penanganan kasus korupsi IKTP. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dalam penegakan supremasi hukum terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi. Selanjutnya, ada 3 tujuan penulisan dari materi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep supremasi hukum dalam konteks pemberantasan korupsi pejabat negara di Indonesia. Yang kedua, menganalisis penerapan supremasi hukum dalam penanganan kasus korupsi IKTP. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan supremasi hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan supremasi hukum. Jadi, supremasi hukum atau disebut dengan rule of law merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam konsep ini, semua orang tanpa terkecuali wajib tunduk pada hukum, termasuk pejabat negara dan penguasa. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Nah, menurut AVDC, terhadap 3 unsur utama supremasi hukum. Yang pertama, supremasi absolut hukum atas kesewenang-wenangan. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dan yang ketiga, jaminan hak-hak individu yang dilindungi dalam konstitusi. Di Indonesia, prinsip ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi korupsi, yang dimana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk bentuk-bentuk dari korupsi, yang pertama ada suap, yaitu pemberian untuk mempengaruhi keputusan pejabat. Yang kedua, penggelapan jabatan, yaitu penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, gratifikasi, yaitu pemberian terkait jabatan. Dampak korupsi pejabat negara sangat besar karena merusak kepercayaan publik. Selanjutnya, kita masuk kepada dampak daripada korupsi tersebut. Kelompok kami membagi 3 dampak daripada korupsi tersebut. Yang pertama yaitu kerugian negara, dan yang kedua yaitu tentang kepercayaan publik, dan yang ketiga sistem demokrasi. Yang pertama kita masuk kepada kerugian negara, yang dimana kerugian negara ini membuat sistem keuangan negara menjadi sangat melemah, sehingga ini juga dapat berpengaruh dan berhambatan kepada pembangunan nasional yang sangat signifikan. Dan yang kedua, yaitu kepercayaan publik. Melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dan yang ketiga, sistem demokrasi. Melemahnya sistem demokrasi yang sangat signifikan dalam jangka yang panjang.
Selain daripada dampak korupsi tersebut, ada juga landasan hukum, yang dimana konstitusional, yang dimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Ini menjadi supremasi hukum ataupun landasan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi. Dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan, yang dimana contohnya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Tipikor. Selain daripada itu, peraturan perundang-undangan juga mengatur pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang mengatur tentang KPK, serta Undang-Undang Peradilan dalam Pemberantasan Korupsi Internasional. Selain daripada itu, yang menjadi landasan hukum yaitu salah satunya komitmen global, yang dimana komitmen global ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia atau warga Indonesia peduli dalam pemberantasan korupsi di Indonesia maupun secara internasional. Contoh salah satu organisasinya yaitu seperti UNCAC. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil satu studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang dimana judulnya yaitu tentang EKTP. Nah, kronologinya yang pertama pada tahun 2011, proyek EKTP menggunakan anggaran dengan sejumlah 5,9 triliun dengan maksud untuk memodernisasi administrasi kependudukan. Kemudian pada tahun 2012, penyimpanan terstruktur melibatkan pejabat tinggi negara dalam pengadaan proyek tersebut. Kemudian pada tahun 2013, kerugian negara diperkirakan mencapai 2,3 triliun dari total anggaran proyek. Kemudian pada tahun 2014, KPK memulai penyelidikan setelah menerima laporan daripada saksi, yang dimana disangka kalau laporan tersebut sudah terjadinya korupsi pada tentang pembuatan EKTP atau administrasi kependudukan. Tersangka utama yang diduga dalam kronologi kasus korupsi tersebut terbagi menjadi 5 tersangka. Namun, tersangka utama disangka yaitu Setia Novanto. Kemudian yang kedua yaitu Andi Agustinus. Kemudian ada Irman, dan yang keempat ada Sugihanto, dan yang kelima ada Markus Nuri. Analisis supremasi hukum. Penanganan kasus IKTP menunjukkan supremasi hukum berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan. KPK berani menetapkan tersangka pejabat tinggi negara, termasuk Ketua DPR. Proses persidangan terbuka memberikan ruang pengawasan untuk masyarakat terhadap proses jalannya hukum. Yang selanjutnya, evaluasi penegakan. Putusan pengadilan menunjukkan penegakan hukum yang tegas terhadap para terdakwa, meskipun masih ada kritik terkait lamanya proses dan pemulihan kerugian negara. Kasus ini membuktikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan tegas. Tantangan dan hambatan. Yang pertama, intervensi politik. Pengaruh politik dalam proses hukum menjadi hambatan yang serius. Tekanan dari pihak berkepentingan dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan mengganggu objektivitas penanganan kasus. Yang kedua, proses hukum yang panjang. Durasi penanganan kasus yang berlarut-larut dan kompleksitas pembuktian ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efek jera bagi pelaku korupsi. Yang ketiga, pemulihan belum optimal. Pengembalian kerugian negara yang belum maksimal dan adanya pelaku yang belum tersentuh hukum telah menunjukkan bahwa penegakan supremasi hukum perlu diperkuat secara menyeluruh. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, fondasi utama. Supremasi hukum adalah fondasi utama dalam pemberantasan korupsi Indonesia sebagai negara hukum. Yang kedua, kesetaraan hukum. Semua orang wajib tunduk pada hukum tanpa pengecualian, termasuk pejabat tinggi negara. Yang ketiga, bukti nyata. Kasus IKTP membuktikan hukum dapat ditegakkan pada pejabat tinggi negara.